Lisanku, bahayanya lisanku jika aku tidak menjaga dan mengontrolnya dengan baik. Ingatkan kalimat yang mengatakan mulutmu harimaumu. Dan ada juga kalimat seperti ini: ucapanmu adalah kualitas dirimu. Dari kalimat tersebut terlihat kalau ucapan kita itu melukiskan siapa diri kita sebenarnya. Lisanmu cerminan hatimu, memperlihatkan bagaimana akhlakmu dan juga kualitas diri kita di mata orang. Dari ucapan kita, orang tahu watak kita yang sebenarnya. Mungkin mereka menilai kita seseorang yang berwatak kasar, atau malah seseorang yang berwatak penyabar, sopan, santun. Bisa juga ketahuan siapa orang yang suka membicarakan orang lain. Nah, hati-hatilah, orang akan bisa menilaimu. Ada juga lisannya seperti orang yang intelektual dengan keahliannya masing-masing. Namun ada juga yang ucapannya santai, lucu, menyenangkan, tetapi tetap sopan. Dari lisan seseorang bisa terlihat apakah masih kotornya hati orang itu atau tidak. Seperti seseorang yang menasihati untuk berbuat kebaikan, tapi mengeluarkan kata-kata yang keras dan kasar. Bahkan ada yang mengucapkan kata-kata kotor. Dia seperti guru, tapi kerjanya sering marah-marah kepada anaknya atau kepada anak didiknya dengan ucapan yang tidak wajar. Seharusnya memberikan contoh yang baik, sopan dan santun. Setiap kita harus bisa menjaga lisannya. Aku pun berusaha menjaga lisanku, saudaraku, dari kata-kata kasar atau kata-kata yang menyakiti orang lain. Dan aku berusaha agar tidak mudah terpancing ikut serta dengan obrolan-obrolan yang menceritakan aib orang lain, atau menjauh jika aku berada di dekat obrolan itu, agar diri kita ini terhindar dari dosa-dosa gibah. Aku pun ingin selalu diingatkan dan selalu diingatkan agar aku tetap istiqamah, terhindar berbuat salah oleh hasutan syaitan. Maka dari itu seharusnya kita setiap hari beristighfar, berzikir, agar kesempatan kita untuk dihasut oleh iblis sangatlah kecil. Setan atau iblis menjauh dari kita. Kesempatan untuk menggoda kita tidak bisa terjadi jika kita sudah mempunyai bentengnya. Ya, itulah gunanya zikir, membaca Al-Quran, beribadah, kemudian bersedekah, atau melakukan kebaikan. Semua itu menyelamatkan kita dari godaan iblis, karena iblis membenci orang-orang yang begitu. Badannya merasa panas bila berada di dekat mereka yang kuat imannya, kuat ibadahnya, dan amalnya. Kerjanya iblis dari dulu memang untuk menggoda manusia agar terjerumus ke dalam dosa. Itulah permintaan iblis dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita harus belajar bagaimana berbicara tanpa berprasangka jelek, berpikiran positif, dan bagaimana seharusnya kita menjadi orang yang bersih hatinya, tanpa ada rasa benci, marah kepada setiap orang, agar hati ini betul-betul bersih tanpa dendam, tidak ada ketegangan, tekanan di hati ini. Maka relaksasi hati dan pikiran itulah yang sangat dibutuhkan. Dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, bersalawat, kemudian berzikir akan sangat membantu menyejukkan, melembutkan hati kita. Nah, dengan mendengarkan saja hati kita sudah sejuk kan? Apalagi membacanya. Rileks hati,
bisa juga kita dapatkan dengan sikap kita yang ramah, santun, sopan, senang bercanda. Asal candanya jangan berlebihan. Tujuannya agar tidak tegang dan kaku. Rasulullah pun juga pernah bercanda, tapi ucapannya dan wibawanya tetap terjaga. Sifat bercanda yang ada pada diriku juga tidak bisa aku hilangkan, saudaraku. Aku senang bercanda dan aku butuh ini agar berbicara tidak terlalu kaku dan serius, asal tidak berlebihan. Jangan sampai membuat orang tersinggung. Tetap menggunakan bahasa yang sopan. Bercanda juga akan membahagiakan diri kita dan orang lain, sebab orang bisa senang dan tersenyum karenanya. Bercanda yang wajar bisa menghilangkan rasa kesal, dendam, benci, membuat kita tersenyum kembali. Bisa melupakan sakit hati, akhirnya berbaikan kembali. Insya Allah.